Hari ini saya ingin menceritakan perihal cerita horor mumpung ini malam Jumat Kliwon. Jadi kisah ini terjadi ada di tetangga saya. Ya, namanya saya samarkan saja ya. Kejadian tahun 90-an. Itu waktu saya masih bocah. Jadi terngiang sekali gitu. Jadi saya namanya judulnya itu teror pocong. Ceritanya bermula dari tetangga saya yang terkenal sangat arogan, bahkan dia terkenal wow saking nakalnya. Kemudian dia diajak oleh sama teman-temannya yang hobi minum minuman keras, sehingga memang kematian itu rahasia ilahi. Namun tetangga saya ini mungkin sudah jadi naasnya ya. Terus dia naik motor di turunan, nggak sengaja remnya belum, akhirnya dia jatuh dan meninggal. Terornya bukan berakhir di situ. Ketika motornya itu dikembalikan ke tempat yang datar, karena motornya itu jatuh di tempat turunan yang sangat eh, mungkin kalau mungkin orang yang jatuh dari situ langsung mati, memang benar karena turunannya itu licin mungkin ya. Terus terornya itu berakhir mulainya bukan dari sini. Jadi ketika motornya itu dibawa ke tempat yang datar, eh, motornya itu tercium aroma menyan, sehingga orang yang normalnya orang mendengarnya itu kok tercium bau menyan ya. Terornya kemudian itu kalau malam itu sering terdengar suara gonggongan anjing, bahkan bayi-bayi menangis. Mungkin karena saya tahu ya, waktu itu tahun 90-an itu lampu penerangan jalan di tempat kami itu tidak secerah zaman sekarang. Dulu masih redup, sehingga menambah suasana horor. Kemudian terornya itu dimulai ketika jam 12. Orang yang meninggal itu menemui teman-temannya, misalnya dengan mengetuk pintu kamarnya, jendela kamarnya, bahkan dia menampakkan diri kepada teman dekatnya, sehingga orang yang ditemui di tersebut dia langsung merasa ngeri, wow, hingga ketakutan. Teror pocong itu tidak menakuti, hanya menyerupai almarhum, sehingga sosok tersebut menatap tajam ke arah teman-temannya, seakan-akan mengajak untuk minum bersama kembali. Tetangga saya yang ustadz atau kiai atau haji mendoakan almarhum tiap malam ketika jam 12 malam, sehingga berangsur-angsur sambil didoakan teror itu kembali normal, dalam arti suasana kampung menjadi ramai kembali. Namun di hari pertama
Di hari pertama hingga hari ke-7 terornya itu mencekam sekali sampai anak-anak kecil ketakutan. Bahkan jam 6 malam itu sudah sepi sekali. Saya sendiri waktu itu masih SD juga ketakutan. Sehingga saya minta ditemani oleh orang tua saya, bahkan kakak saya, karena saya takut takut diteror oleh pocong tersebut. Ya, sekian mungkin cerita horor saya yang mungkin sangat mencekam dan menjadi misteri yang aneh sampai sekarang. Karena kenapa orang yang sudah meninggal itu bisa hidup kembali dan menemui orang-orang yang bersamanya. Padahal eh, kenyataannya orang yang mati tidak bisa bangun lagi ataupun hidup kembali kecuali untuk bekerja. Saya rasa cerita horor ini mungkin terdengar bagi orang lain, ah itu nggak horor, tapi bagi saya ini sangat horor karena eh, kejadian nyata itu terjadi di waktu saya masih kecil. Mungkin kalau sekarang saya tidak takut, tapi waktu saya masih bocah, masih umur 6 sampai 10 tahun. Bahkan dulu kalau nonton film Susana yang berada dalam kubur, tapi zaman dulu itu belum ada video atau YouTube. Dulu masih adanya itu layar tancap, nonton bareng bersama warga sekampung, terus denger radio, itu lebih lebih mencekam karena ada dulu di radio itu cerita-cerita misteri sangat familiar sekali. Kalau sekarang mungkin sudah nggak ada ya. Kemudian dulu televisi hanya satu, namanya TVRI. Bahkan acaranya bisa diprogram tersendiri oleh pemerintah mungkin ya. Kalau sekarang kan kita bisa mengganti channel, kalau tidak suka dengan postingan apa tinggal scroll ganti. Menurut teman-teman, apakah ada teror yang lebih mencekam kembali? Kalau ada, tulis kolom di komentar ya. Terima kasih.